Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini dalam rangka ingin bertemu dengan pejabat utama. Pejabat utama itu tidak mesti Kajati. Ada Wakajati, ada Aspidum, ada Asintel, ada Aswas dan lain-lain. Ada Kasih Peno. Nah, tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Aspidum, Pak Kajati dan Wakajati serta pejabat utama Kejaksaan Tinggi Sumsel ini sedang ada Zoom atau meeting dengan pihak-pihak terkait. Karena mendengar saya datang, maka mereka mengutus Waka mengutus untuk bertemu saya Aspidum. Ya. Dan karena itu maka dalam pertemuan tadi saya mempertanyakan tentang putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan tentang perintah dari Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk saudara terpidana Cik Maimunah segera masuk tahanan, segera menjalani hukuman. Amin. 3 bulan penjara. Di situ perintahnya jelas, amar putusannya jelas, dan inkrah. Inkrah itu apa? Final and binding. Final, mengikat dan serta merta berlaku. Tidak ada dasar apapun kecuali dia meninggal. Jelas ya? Karena itu, karena beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 20 ya, 20 Januari 2022, eksekusi terhadap Cik Maimunah belum berjalan normal karena katanya Cik Maimunah ini sakit dan teriak-teriak. Saya lihat di videonya itu histeris, padahal saya dapat kiriman dari Ibu Ratna bahwa Cik Maimunah itu masih duduk santai, terus ada duit itu di atas meja ya. Nah, jadi umur 80 tahun. Nah, memang secara logika orang 80 tahun pasti uzur lah ya. Tapi orang yang 80 tahun juga belum tentu dia tidak bisa melakukan tindakan kejahatan kalau dia masih sehat. Benar. Dan orang 80 tahun jangan dikira orang sudah uzur juga, tidak. Uzur, tapi dia melakukan tindakan kejahatan, dia tetap bertanggungjawabkan karena nggak ada di KUHP diatur 80 tahun ke atas nggak bisa dihukum. Benar. Nah, karena itu, karena kami, maaf, saya kutip ini, meragukan tim eksekusi yang datang karena dokter yang disiapkan itu, dugaan kami itu bukan dokter ahli, hanya dokter dari puskesmas, tidak merendahkan profesi dokter, diragukan. Bisa jadi ada kesepakatan, bisa jadi. Maka disepakati tadi dengan Pak Aspidum, saya yang tadinya tidak berencana lagi akan turun, saya akan turun lagi sama dengan tim saya dan kita akan bawa dokter dari pihak itu. Jadi mereka silakan hadirkan dokter dari pihak kejaksaan, silakan dokter dari pihak pengacaranya, saudara Titis, tapi kami akan bawa dokter kami. Sehingga kita akan lihat apakah yang bersangkutan ini benar-benar sakit atau tidak. Dan kalaupun sakit, itu ada yang namanya klinik di situ. Dia jalani dulu, di bawah pengawasan dokter. Kalau ternyata dia memang sakit parah, tidak ada obat yang bisa di situ, dia harus dirawat, buktikan dengan kami. Sehingga kita lihat dia dibantarkan. Dibantar itu dipindahkan, dialihkan tahanannya. Dibantarkan kemana? Ke rumah sakit. Tapi bantar bukan mengurangi masa hukuman. Itu dibantarkan dia ke sana, tidak mengurangi serta-merta begitu, kecuali ada pertimbangan lain. Tapi itu kita lihat nanti. Jadi meskipun 3 bulan,
Saudara-saudara, itu tidak berarti dianggap ringan. Dan ini tidak boleh sampai 2 kali. Mau dieksekusi atau nggak jadi. Wah, ini aneh ini. Belum lagi saya lihat di situ ada yang teriak-teriak. Yang katanya itu keluarganya ya. Jadi apa urusan dia? Nah, kalau anaknya atau cucunya melakukan penghalang-halangan, dalam bahasa hukumnya menghalang-halangi proses penegakan hukum, maka disebut dengan obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penegakan hukum, dan itu tindak pidana. Jadi dia dapat diambil tindakan hukum kepada dia karena itu ada pelanggaran yang serius. Cik Maimunah kan umur sudah 80 tahun. Sudahlah. Ini kan Anda sudah dinyatakan bersalah ini. Apa lagi? Hakim sudah meninggal, jalanilah hukuman itu.